Wow, sudah ada dia. Selamat malam. Malam. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Bang. Kalau suara saya oke. Oke. Aduh. Rel, apa kabar? Baik. Baik Apa ya. kabar di Wah, kabar saya juga baik. Udah makin gendut ini. Cek sada, cek sada. Oke. Cek. Cek. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah datang dan gabung dengan live Instagram di akun rehabilitasi kita dan juga dengan akunnya Rahel. Teman-teman, ini kita akan terus mencari narasumber yang menarik gitu. Kita akan terus mencari narasumber yang menarik. Kita akan tanya juga dari banyak kalangan tentang pandangan mereka tentang narkoba itu sendiri, bagaimana dan seburuk apa gitu. Jadi kali ini kita live dengan Rahel. Rahel ini bukan pecandu, suaminya yang mantan pecandu. Dan kenapa saya memilih Rahel? Kita semua memilih Rahel karena Rahel ini yang saya periksa salah satu penonton setia dari rehabilitasi kita di live kita. Setiap kali live kita, saya sering ketemu ada namanya Rahel di situ, dan Rahel saya yakin bukan cuma sekedar nonton, tapi memang benar-benar dia menyimak apa yang kita bicarakan gitu. Dan saya pikir entah itu juga sebagai bahan pembelajarannya dia kah, atau juga itu sebagai hal yang membuat dia menarik lalu dia pelajari tentang narkoba di Indonesia kah, peredarannya, dan bagaimana sampai merenggut banyak yang hilang dari para pecandu itu dan dari keluarga-keluarganya mereka gitu. Jadi teman-teman, saya mau berbicara dengan Rahel dari perspektif yang berbeda gitu. Bukan seorang pecandu, tapi dia adalah orang yang memperhatikan gitu ya. Dia jadi orang yang sering melihat keberadaan dan ya masalah yang ada, yang sudah Rahel juga udah lihat-lihat ya di akun kita ya, nonton gitu ya. Jadi pasti Rahel belajar ya. Jadi teman-teman kalau yang sering ngikutin ini, saya buka bocoran ya. Jadi gini, yang sering ngikutin live kita, pernah tuh saya itu live dengan Bibi dan Kanova. Kalau ada yang masih ingat gitu, dia nolongin anaknya. Dia nolongin anaknya, dua pecandu. Itu sebenarnya teman-teman itu ide dari Rahel. Itu ide dari Rahel, dan saya senang ya ada orang yang nonton dan dia bisa berkontribusi ya. Rahel, kami juga berterima kasih buat idenya Rahel kemarin, itu cukup membantu juga gitu, menambah pengetahuan saya, membuka luas kapasitas hati saya supaya bagaimana saya itu juga bisa terus melayani pecandu itu dengan bukan dengan dengki dan benci, tapi dengan kasih gitu ya. Jadi terima kasih sudah buka wawasan saya waktu itu, keren. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Rahel dulu. Sebenarnya tuh yang saya mau tanya paling pertama itu, kenapa Rahel itu rajin nonton live kita? Apa yang menarik dari situ? Minum kopi dulu, minum kopi. Oke, siap. Nggak ada kopi. Ya, kalau saya memang pertama itu untuk belajar, Bang.
Jadi kalau latar belakang saya bisa bilang nggak tahu dalam bahasa Indonesia ya, tapi cukup shelter kayak lingkungan kecil waktu masa kecil saya. Hal-hal tentang narkoba pasti aku sadar, tapi bukan terlalu tahu. Sampai pernah satu kali waktu aku masih kuliah, aku ingat aku di depan asrama, ada laki-laki datang dan dia mulai kayak ajak aku berbicara. Aku tahu dia kayak berbicara aneh-aneh begitu, tapi nggak tahu kenapa. Seperti itu baru teman datang dan dia bilang kayak, kok kamu nggak sadar dia lagi high dengan ganja, seperti itu, kamu nggak bisa cium, seperti itu. Jadi dari situ aku tahu, aku memang naif banget dengan hal-hal narkoba begitu. Jadi untuk dunia narkoba memang rasa aku harus belajar karena ini sesuatu yang seluruh dunia. Ini masalah di Amerika, ini masalah di Indonesia, tapi mungkin karena pas waktu Kalimantan baru aku berteman dengan orang yang pernah pecandu narkoba dan yang lain-lain. Jadi itu yang membuat saya nggak hanya berpikir tentang narkoba sebagai kayak, oh itu orang di luar atau mungkin orang jalanan seperti itu, tapi ini teman-teman saya yang pernah ada masalah dengan narkoba seperti itu. Jadi membuat jauh lebih personal begitu. Jadi dari situ kayak ya mau belajar dan juga mau mendukung apa saja yang rehabilitas kita keluar seperti itu sih. Oke, saya paham ya. Jadi teman-teman ini menarik gitu. Saya kenapa bilang ini menarik, Rahel, karena Rahel mau tahu aja gitu tentang narkoba dan tidak punya ruang kalau kita bilang kalau istilahnya tuh di Indonesia sini anak-anak, kalau kita lihat di Instagram atau kita lihat di Facebook ada seperti ejekan atau sindiran buat kayaknya kata-katanya tuh gini, mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. Itu artinya itu orang dia kurang pergaulan gitu. Itu orang dia kurang pergaulan. Jadi itu kayak bukan juga peribahasa ya. Itu kayak celotehan anak-anak di jalanan, dan itu akhirnya jadi viral di sosial media gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya, Rahel, anak rumahan pun bisa kena narkoba. Jadi ini saya punya teman kemarin itu tuh menarik, saya live sama dia, Bismananta itu, dia pakai narkoba bukan karena lingkungan, bukan karena juga broken home, tapi karena dia baca jurnal. Dia baca jurnal, dan jurnal itu dia baca banyakannya tuh ganja. Dan itu akhirnya dia menggunakan ganja. Dia tidak temukan sisi buruk dari ganja. Setelah dia gunakan, baru dia sadar bahwa sisi buruk dari menggunakan ganja, yaitu sensitif gitu, gampang tersinggung, terus moodnya itu nggak bisa diatur, pokoknya kacau lah. Dia punya kehidupannya tuh sosialnya lagi jadi kacau gitu. Dan dia anak rumahan, dia anak baik-baik gitu, dia anak baik-baik, dan dia orangnya suka membaca. Saking dia suka membaca, saking dia itu kritis dengan segala sesuatu, dia cari tahu tentang narkoba itu. Dan dia tidak menemukan hal yang aneh dari narkoba, dia dapat di buku loh, dia nggak dapat di lingkungan. Itu tuh saya tuh bingung tuh, saya live dengan dia, ya ampun, ini orang dia bagaimana gitu ya. Ini karena kasus yang saya baru dengar, dan ini kasus yang aneh gitu. Jadi baik ya teman-teman, Rahel punya sikap yang baik terhadap narkoba ini sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya narkoba ini kita kedengarannya itu, kalau kita di beberapa kalangan, dulu itu saya, Rahel, kalau bermain dengan teman-teman, kita nggak boleh sebutin narkoba.
Kita kalau ngomong, kita sebutin narkoba, itu kayak sesuatu, kita bilang ini ya, narkoba gitu namanya. Bilang langsung narkoba. Itu kayak sesuatu yang sangat mengganjal dan kita takut jangan sampai nanti ada polisi yang datang tangkap kita. Kita takut nanti obrolan kita ini terdengar sama orang-orang tertentu, lalu mereka laporin kita ke polisi. Itu sampai seperti itu. Jadi mendengar untuk mengucapkan kata narkoba saja di kalangan saya dulu tuh takut gitu. Takut untuk mengucapkan kata itu aja tuh sudah takut gitu. Jadi teman-teman sebenarnya narkoba ini juga punya pelajaran banyak gitu ya. Dari Rahel sendiri akhirnya cuman Rahel ya tadi bagus ya Rahel, perbenaran katanya Rahel udah mantap dong, udah ada kata naif tadi katanya kan. Wah, kaget juga saya. Keren. Jadi ya cukup naif dengan narkoba tapi ya mau belajar dan mengetahui hal itu gitu. Jadi bagus gitu ya. Ya, dan itu seperti Bang Nick bilang tadi, yang kayak aku dulu ya pas kayak anak kecil atau mungkin masih muda seperti itu, aku nggak tahu banyak cerita. Itu salah satu alasan aku suka lihat live dari rehabilitas kita, karena memang ada mungkin kayak pikiran, orang yang narkoba itu orang yang mungkin anak jalanan atau dari broken atau orang jahat itu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya teman saya dulu memang ada yang pernah sentuh sama narkoba juga. Dan sekarang aku tahu, dan karena bisa mendengar cerita-cerita dari live Instagram juga, kok banyak cerita belakang orang yang pakai narkoba seperti itu sih. Iya, benar. Jadi orang itu kena narkoba tuh aneh-aneh kisahnya. Dia jadi sudah bukan lagi narkoba itu menyerang kita, udah bukan lagi di orang-orang kalangan bawah gitu. Maksudnya bukan lagi menyerang orang-orang kalangan yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, sudah nggak lagi di situ gitu. Jadi dia serang dari semua sisi dan saya itu gila gitu. Itu hal yang sadis ya. Dan dampak dari pengguna narkoba itu tuh menghancurkan mental bangsa, Rahel, sebenarnya. Dan kayak misalnya kayak kita gini ya, kayak kita satu orang, kayak contoh saya ini seorang pecandu. Saya seorang pecandu dan saya itu akhirnya punya masalah sama mental dan saya punya masalah sama gambar diri saya. Nah, kalau saya sudah punya masalah dengan mental dan gambar diri saya, berarti kan masa depan bangsa ini kan ada di tangan saya. Saya tidak punya mental yang baik, berarti bangsa saya tidak bisa berkembang dong. Jangan berpikir cuman karena satu orang aja gitu. Lalu dia nggak punya power untuk mengubah bangsa. Satu orang pun punya power untuk bisa mengubah bangsa gitu. Jadi narkoba itu sudah sangat parah gitu. Kayak kemarin yang live saya, yang Rahel ada ikut kan, yang saya live sendiri itu? Iya. Iya, narkoba itu sudah lebih parah daripada COVID. Cuman karena COVID beritanya itu genjar-genjor sana-sini gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat, bangsa kita akhirnya bisa dibunuh mentalnya. Bukan fisiknya, bukan kehilangan orang-orang yang kita sayang gitu, yang pergi selama-lamanya. Ini mentalnya jadi hancur, jadi aneh-aneh. Pengguna narkoba itu tingkah lakunya mereka, sifatnya mereka tuh aneh-aneh jadinya. Jadi lucu gitu. Jadi meresponi segala sesuatu itu tidak bisa dengan pikiran yang sehat. Itu kendala-kendalanya lah. Kendala-kendalanya. Tidak bisa melihat segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. Wah, itu kacau. Jadi hidupnya tuh sudah suram, sudah gelap gitu. Dan itu masalah gitu ya. Bagus ya Rahel, terima kasih buat kesediaannya mau belajar juga, secara tidak langsung juga kan dari rehabilitasi kita setiap kali live itu tuh ada edukasi-edukasi yang kita kasih gitu, yang kita berikan juga buat teman-teman gitu, supaya mereka bisa tahu tentang pengetahuan ini gitu. Ini juga ya kuliah umum lah, kuliah tidak berbayar gitu kan. Oke, Rahel, saya mau nanya ya Rahel gini. Tadi tentang masalah narkoba kan, dan tentang masalah narkoba dan pergaulan gitu. Menarik ya. Kita lanjut ke apa tanggapan Rahel dengan setiap narasumber kita. Komentarnya Rahel. Karena Rahel kan sering nonton nih. Nah, komentarnya Rahel dengan narasumbernya kita, entah
Ada yang Rahel tertarik dengan bagian ini atau bagian apa yang membuat Rahel tuh akhirnya terpikirkan itu terus menerus gitu? Ada yang menarik nggak gitu? Ya, pasti ada Bang. Aku suka mendengar kayak cerita belakang orang, kayak cerita masa lalu mereka dan bagaimana kembang dari situ. Satu teman Bang Roland yang Bang Albert kalau nggak salah. Siapa? Oh, Albert Coki ya? Iya. Oh ya. Sebenarnya waktu aku lihat dia mau cerita di Instagram Live, aku gak itu cerita apa masa lalu dia. Nah dia udah pernah kayak tinggal beberapa hari di rumah kami sendiri. Dan aku belum tahu ini cerita belakang dia. Jadi aku selalu berpikir aku mau belajar lagi kayak kadang-kadang berpikir masih ada berpikiran kayak aku akan tahu oh ini orang yang kayak terlalu stereotype begitu. Dan kalau kayak dari story dia, oh aku baru tahu dia mengalami seperti ini, dia udah seperti ini. Nah itu yang buat tertarik buat aku karena mungkin karena udah ada hubungan begitu. Yang sama Bibi sama kakak itu sangat aku sangat terharu mendengar dia betapa setia dia dengan kasih kepada anak-anak itu luar biasa. Untuk berpikir mungkin dalam pengalaman saya bukan dengan narkoba, tapi untuk melayani orang bagaimana bisa terus mengasihi walaupun disakiti terus seperti itu sih. Iya. Jadi menarik ya, maksudnya Rahel juga melihat dari kisahnya mereka gitu. Jadi kita juga kan sebenarnya tuh kita nggak tahu ya apa yang dialami setiap para orang-orang yang punya masa lalu yang kelam gitu ya Rahel ya. Yang saya kemarin bilang itu, yang saya tadi bilang teman saya yang dia live yang dengan saya yang dia kena narkoba karena dari literasi itu, dia itu hidup dengan saya sudah 3 bulan waktu direhabilitasi, waktu saya direhab di Jogja. Saya itu baru tahu ceritanya dia kenal narkoba itu begitu. Saya baru tahu waktu saya live dengan dia gitu. Jadi tidak semua orang gitu ya yang kita tinggal bareng dengan mereka, kita tahu story-nya mereka kalau kita nggak nanya ya. Jadi ada hal-hal yang menyedihkan yang mereka lewati gitu. Ada hal-hal yang sulit untuk mereka lewati dan seperti kayak Bibi juga kan, itu kalau mau diceritain, kalau kita mau bahas kayak itu Rahel, Bibi berhasil, saya bilang itu Bibi berhasil walaupun pada kenyataannya anaknya 2-3 orang meninggal, 2 orang meninggal narkoba ya, jadi ya meninggal setelah sudah selesai dengan narkobanya, dan itu berhasil gitu. Saya bisa bilang Bibi berhasil di bagian itu. Sulit untuk menghadapi hal itu Rahel sebenarnya, kalau pada kenyataannya tiap hari kalau kita disakitin kan juga bagaimana ceritanya gitu kan, berhadapan dengan manusia yang benar-benar mentalnya itu sakit dan terganggu gitu, dan bagaimana kita tetap mengasihi mereka, kita tetap menyayangi mereka, tetap memperlakukan mereka dengan baik gitu, itu hal yang sulit gitu, itu hal yang sulit untuk konsisten di situ. Jadi ya bagus ya Rahel ikutin kayak gitu. Nah kita lanjut ke ini nih Rahel kan dengerin banyak tuh tentang narkoba di Indonesia. Tanggapannya Rahel tentang narkoba di Indonesia gimana? Iya, kalau saya dulu, kalau baru datang ke Indonesia, aku sangat ingat pertama kali saya dan kakak saya datang ke Indonesia untuk kayak lihat aku udah mau pindah ke Indonesia. Dan pertama kali aku mendengar yang kalau dalam pesawat, mereka bilang apa ya, seperti kalau ada yang jual atau bawa narkoba, mereka akan dihukum mati, seperti itu. Nah, di Amerika nggak pernah dengar seperti itu. Jadi kalau datang ke sini, saya memang berpikir, oh
kayak akan ada yang berani narkoba di sini karena kayak hukum begitu tinggi itu udah dikeluarkan terus kayak dalam pesawat begitu, jadi pasti nggak ada masalah narkoba seperti di Amerika, karena kalau di Amerika aku tahu kayak ada masalah besar dengan narkoba. Baru ya mungkin baru setelah 1 tahun atau begitu aku mulai lihat bagaimana kondisi narkoba di Indonesia, baru mulai kenal orang yang pernah pecandu narkoba begitu. Kalau aku lihat di sini, ya memang sama, hampir sama dengan Amerika, itu masalah besar, dan walaupun ada undang-undang kayak dari pemerintah begitu, ya tetap akan ada masalah, dan mungkin di Amerika juga, tapi di sini rasa lebih tabu untuk berbicara tentang narkoba. Jadi kalau di sini kalau dengan orang yang pernah narkoba atau yang lain itu lebih ditutup seperti itu. Karena kalau aku mulai ceritakan kepada orang lain, oh aku ada teman yang pernah seperti ini, sekarang melayani sama-sama, orang agak ragu, mulai bertanya-tanya, oh itu gimana lingkungan itu, kamu aman gak, seperti itu. Jadi rasa ada lebih kuat kayak stereotip atau tabu kalau di Indonesia mengenai narkoba. Benar. Ya, berarti di sana bukan hal yang tabu juga berarti di sana ya? Kalau di sana memang ada, tapi rasa sih mungkin orang lebih terbuka untuk berbicara tentang itu. Bagaimana dengan edukasi di sana tentang narkoba? Kayaknya cukup baik sih, kalau saya tahu, karena saya dulu aku homeschooling ya, jadi aku belajar kayak dari keluarga dengan ada kurikulum dikasih seperti itu. Tapi setahu aku kalau di kayak sekolah negeri seperti itu, mereka kalau mulai SMP kayaknya, mereka ada beberapa program yang say no to drugs dan yang lain. Jadi untuk pengetahuan cukup tinggi. Mungkin aku yang minoritas di sana yang tidak tahu tentang itu. Tapi itu yang seperti temanmu yang kayak kamu bilang, kadang-kadang pengetahuan banyak itu bisa berbahaya juga. Sampai orang pakai itu. Iya, benar. Berarti cukup memprihatinkan ya, berarti ya di sana ya. Bagus juga ya, bagus ya. Akhirnya kita tahu keberadaan juga di sana di apa nama kotanya, Rahel? Kalau saya di bagian negara Massachusetts. Waduh, lidah saya keseleo kalau ngomong itu tuh. Biasanya kasih orang dekat New York aja, karena kalau New York pasti orang tahu. Iya, kalau di New York pasti orang tahu. Iya, jadi itu memang benar Rahel, apa yang Rahel bilang itu hal yang tabu ya di Indonesia gitu. Wah, Rahel perhatikan sampai segitunya ya. Wow, hebat. Itu hal-hal yang memang hal yang tabu memang benar di Indonesia untuk orang berbicara tentang narkoba gitu. Orang mendengar kata narkoba aja, misalnya gini, kita di dalam satu daerah, satu kompleks lah. Kita dalam satu kompleks di perumahan, dengar tentang kata satu orang menggunakan narkoba di dalam kompleks itu sudah menjadi sebuah berita yang wow dan besar, bakalan bisa menjadi gosip yang sangat hot gitu. Gosip yang sangat menarik, topik yang sangat menarik untuk dibicarakan gitu. Dan
itu akhirnya yang menggunakan narkoba dihukum secara sosial sebelum dia ketangkap sama polisi. Dia dihakimi sama tetangga, dia dijauhin sama tetangga, dia dilarang bergaul, anak-anak tetangga itu dilarang bergaul dengan dia. Jadi itu sudah seperti itu gitu. Jadi sudah sangat berbahaya dan memang budaya di sini pun juga akhirnya tidak menutup kemungkinan gitu juga seperti begitu gitu. Bahkan kan pecandu itu kan orang yang pakai narkoba di Indonesia itu sebenarnya apalagi kayak saya terakhir dengar kabar tentang narkoba di Ambon di tempat saya sendiri itu anak-anak yang baru lulus SMA gitu. Ngajaknya tuh ngajak kayak yang umur saya, umur-umurnya Bang Roland, yang 2 tahun gitu, ngajak gitu. Mereka sampai sudah berani ngajak kita gitu. Dulu waktu kita tuh kita nggak pernah berani ngajak orang-orang yang seumuran, yang lebih tua dari kita gitu, yang nggak seumuran dengan kita takut gitu. Sekarang tuh sudah sangat parah gitu ya. Itu sudah sangat parah gitu dan itu sudah mengganggu lingkungan banget gitu. Itu sudah mengganggu lingkungan sekali gitu. Rahel, gimana? Boleh tanya. Yang kayak Abang bilang kalau dalam kompleks, kalau mendengar narkoba ada itu bisa membuat orang menjauhi seperti itu. Tapi itu mungkin itu tergantung tempat atau tidak, Bang. Karena kayak kalau aku ke Medan ya, jadi kalau beberapa tempat. Kalau itu udah beda. Mungkin Rahel di tempat yang berbeda kali. Rahel di sarangnya mungkin itu. Ya, Rahel waktu di Medan mungkin itu di sarangnya kali. Iya. Nah, itu mungkin aneh kalau nggak pakai seperti itu. Iya, ada beberapa tempat yang kayak begitu memang. Ada beberapa tempat yang memang beberapa gang atau kompleks tuh yang justru itu sudah bukan menjadi lagi hal yang tabu, berarti sudah jadi hal yang biasa buat dalam kompleks itu. Di tempat mama saya, di daerahnya mama saya di Ambon itu udah jadi hal biasa. Itu udah jadi hal biasa dan memang ada beberapa tempat di Indonesia yang daerah ya, bukan tempat lagi, di daerah di Indonesia, di Pontianak pun juga ada ya, yang kita tahu kan di Pontianak itu sendiri kan. Jadi kalau di Jakarta tuh Kampung Ambon, kalau di Pontianak sini Beting, itu sudah jadi kayak hal biasa gitu, sudah bukan lagi rahasia-rahasiaan antara orang-orang tertentu aja yang tahu, orang banyak udah tahu tentang itu. Nah, tapi kayak macam misalnya kemarin ini saya pertemuan tuh sama BNN di sini kan. Saya pertemuan sama BNN di sini, ada dari beberapa teman-teman itu, kita kan yang para orang-orang rehabilitasi kumpul nih. BNN Singkawang, kita kumpul, lalu ada beberapa teman-teman itu tuh mereka ngomongnya gini, mereka bilangnya gini, kita mau edukasi narkoba di satu daerah, di satu kecamatan, camatnya udah nolak karena kedengarannya tuh ngeri gitu dan mereka tuh nggak nolaknya bilang gini, di sini nggak ada yang pakai narkoba gitu, ngomongnya gitu. Jadi padahal di situ menurut informasi yang diterima teman-teman ada gitu, dan itu kan hal yang memang kayak apa ya, mereka itu menutupi dari hal itu, dan karena kedengaran kata narkoba tuh kayak sesuatu yang menyeramkan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari tentang narkoba itu dia kalau kita pelajari memang dia seram gitu. Tidak seperti yang kita tidak punya pengetahuan tentang narkoba, lalu kita bilang bahwa itu seram. Ada kan yang kayak begitu. Tidak punya pengetahuan tentang narkoba, tapi punya pemahaman bahwa narkoba itu seram. Dan ketika ditanya seramnya di mana, dia nggak bisa jawab. Gitu. Mungkin dia hanya melihat efek-efek dari orang menggunakan narkoba lalu akhirnya hancur gitu ya. Sebenarnya kan ada lebih dalam lagi gitu ya kalau kita mau cari tahu tentang pengetahuan itu gitu. Dan itu sudah menjadi kesulitan gitu Rahel, orang untuk menerima hal itu gitu. Ya, betul Bang. Nah ini saya mau tanya lagi nih, saya mau nanya sama Rahel nih. Oke. Dari cerita-ceritanya kita tentang rehabilitasi, tentang bandar-bandar narkoba, dan tentang para pengguna-pengguna narkoba juga gitu kan. Salah satu dari idenya Rahel tentang live Instagramnya kita itu pun juga kan menarik gitu ya. Menarik gitu kan. Terus saya mau nanya yang lebih luas lagi sih ini, lebih luas gitu. Ke Indonesia gitu. Yang
Dan saya juga percaya Rahel datang di Indonesia tidak secara kebetulan gitu kan. Bisa banyak tempat yang Rahel bisa kerjakan gitu kan, sebagai ya teman yang kita ketemu di dalam tempat yang memang pelayanan ya, kita bilangnya ya, tempat pelayanan gitu. Jadi apa pikiran atau ide Rahel untuk berantas narkoba di Indonesia? Ada nggak kira-kira Rahel punya ide? Ya, kalau sampai di situ pasti belum banyak pikiran di situ. Pasti udah masih rasa seperti masih belajar, kayak ada seperti itu. Tapi sih kalau lihat kayak, kalau ingat kayak cerita Bibi seperti itu, aku mau kalau ada lebih banyak support kepada keluarga orang pecandu seperti itu. Kalau Gimana Rahel? Gimana? Suara. Aku berpikir mungkin salah satu yang ide aku itu untuk lebih banyak support untuk kayak keluarga orang pecandu narkoba. Keluarganya yang kita support ya. Iya. Kalau mendengar kayak cerita Bibi atau cerita waktu teman saya Donna ya, ikut live, aku lihat kayak mereka luar biasa untuk kasih perhatian buat keluarga mereka, tapi betapa capek mereka pasti, dan juga kayak kalau ini hal yang tabu untuk berbicara, mungkin mereka nggak berani untuk berbicara kepada orang lain. Kok anak saya lagi susah dengan narkoba, atau kalau kayak aku punya beberapa teman yang saudara mereka ada pecandu narkoba, tapi mereka malu-malu berbicara tentang itu. Jadi ya nggak tahu sih. Tapi itu mungkin salah satu, selain dari memang yang rehab dengan kualitas bagus, yang cukup panjang, itu sangat penting. Tapi selain itu mungkin support untuk orang yang keluarga sih. Iya, jadi ya memang keluarga support dari keluarga untuk para pecandu ya. Jangan buang mereka lah ya. Jangan menghiraukan mereka, tapi peduli lagi sama mereka. Ya benar sih. Supaya mereka bisa membantu orang pecandu lebih baik juga, karena mungkin banyak bingung kayak, oke, kalau mereka udah candu narkoba begitu, bagaimana lagi aku bisa lakukan apa saja lagi seperti itu. Iya. Memang benar. Itu juga kan memang jadi salah satu termaksud di dalam programnya kita juga sih di sini. Jadi itu ada pertemuan orang tua gitu dengan staff. Kita ngobrolin tentang perkembangannya anaknya mereka atau sanak keluarganya gitu. Kita ngobrolin dengan keluarganya gitu. Jadi kita kasih tahu perkembangannya mereka gitu. Kita kasih tahu sudah semana perubahannya, sudah sampai di mana gitu progresnya dari anak ini. Jadi memang ada kerjasama antara dari kita para staff dengan mereka orang tua gitu juga. Dan itu memang saya pikir itu penting gitu ya. Saya pikir itu bagian yang penting supaya karena yang menjadi support untuk pemulihan nggak bisa sembuh ya. Udah banyak kali tuh orang bilang itu nggak bisa sembuh, tapi pulih. Sudah banyak kali dari cerita-cerita orang-orang bahwa pemulihan itu tuh adalah dukungan juga dari keluarga gitu. Dorongan dari dalam diri sendiri dan dukungan dari keluarga. Dan menarik gitu juga ya. Nggak benar juga gitu. Tapi nah kita pun mengalami hal yang ya susah-susah gampang untuk memberi edukasi terhadap keluarga bahwa ajak mereka untuk kerjasama dengan kita, karena mereka berpikir bahwa ketika anak atau keluarganya mereka dimasukin ke rehabilitasi akan selesai masalahnya.
masalahnya dengan narkoba akan selesai. Iya, mereka akan berpikir begitu gitu. Karena mereka pikir bahwa di rehabilitasi punya penanganan yang khusus sampai benar. Jadi kita tuh bisa bikin gini. Orang untuk tidak menggunakan narkoba lagi tuh mungkin gampang kita bikin gitu. Dia untuk tidak menggunakan narkoba lagi gitu. Ya udah, setelah dia selesai, kalau memang keluarga punya kesepakatan dengan kita, biarin aja dia tinggal dengan kita. Dia gabung dengan kita, dia mengerjakan sesuatu yang positif di bawah naungan kita, bisa kan? Tapi yang sebenarnya yang harus diubah kan mental dan cara berpikir. Pecandu itu tuh parah, Rahel. Wah, cara berpikirnya tuh mentalnya tuh mental. Kalau orang Indonesia bilang mental itu mental tempe, nggak berani, minder, loser, pecundang, penakut. Jadi bukan orang yang mau fight gitu. Nah, ya sebenarnya yang bagian pemulihan di situ itu keluarga punya campur tangan yang cukup kuat gitu. Kalau keluarga nggak peduli di bagian itu, wah kita juga kewalahan gitu. Kita yang sebagai orang yang membantu pun juga kewalahan kalau nggak ada kerjasama dari keluarga gitu ya. Jadi ya itu memang benar gitu ya. Ya, Rahel dapat jawaban itu dari mana? Apa tentang keluarga? Ya. Iya, karena mendengar cerita yang kayak Bibi begitu, memang terus berpikir tentang itu. Mungkin juga Bang, kalau dari pengalaman sendiri dan kalau aku mendengar kayak cerita Abang, kayak waktu orang tahu suamiku sendiri pernah pakai asal lalu dia seperti itu, ada beberapa orang yang bilang jangan kayak lanjut hubungan sama orang ini karena ini masa lalu dia. Jadi itu bahan pikir juga untuk kayak aku berpikir kok bisa sampai kayak kalau itu memang masa lalu satu orang lain anggap ini nggak bisa pulih atau ini akan menjadi masalah terus. Nah, seperti yang belajar dari Abang, ya sugesti atau yang lain itu tetap akan ada, itu konsekuensi dari masa lalu begitu. Betul. Tapi dengan hidup yang sehat sekarang, ya itu orang pecandu bisa ada hidup yang baik dan berguna. Jangan sampai orang anggap itu tidak. Iya, benar. Jadi semakin ditolak semakin menjadi jadi sih sebenarnya. Paham ya? Semakin ditolak itu kita semakin menjadi jadi gitu. Jadi penerimaan dari sisi manapun dan dari setiap kita yang sering nonton dan sering mendengar juga, wah, saya tuh ngalamin sendiri ya. Saya itu pulih karena diterima. Bukan dikotbain. Saya bukan dinasehatin gitu. Saya pulih karena saya diterima gitu. Dan itu tuh benar. Saya ngalamin secara pribadi pun saya ngalamin sendiri gitu. Itu saya diterima. Itu kuncinya gitu. Akhirnya saya memaksa diri saya untuk ayo Mika, ayo pergi dari kalangan itu, pergi dari orang-orang itu, ayo gitu. Jadi akhirnya ada dorongan-dorongan itu. Ya ada bagian-bagian tertentu juga kan sewaktu-waktu tuh pikiran saya melayang-layang kayak enak nih jam segini begini, enak nih ya, itu sugestinya muncul kan, enak nih begini, enak nih. Kan kita mantan jangki ya, jadi para jangki-jangki itu solusinya untuk mengatasi masalah adalah dengan mencari masalah. Menggunakan narkoba lagi, dipikirnya menggunakan narkoba masalah akan selesai. Kita high, dipikirnya masalah selesai. Itu kan menambah masalah kan ya. Yang menyelesaikan masalah ya solusinya cari jalan keluar buat masalah itu, bukan buat masalah baru lagi gitu kan. Jadi itu menarik Rahel, itu hal yang baik gitu ya. Kita terima. Jadi ya akhirnya saya teringat juga dengan kisahnya saya sendiri ya. Jadi
nggak bisa teman-teman kita berharap aja gitu. Kalau kita yang sudah mengerti tentang bagaimana menolong orang yang terjerumus di dalam narkoba, ya itu penerimaan, ya udah kita terima gitu. Kita nggak usah kompromi, kita nggak usah punya karena begini teman-teman, karena begini Rahel, karena orang narkoba tuh mulutnya nggak ada yang beres, tukang tipu semua. Iya, tukang tipu semua. Jadi itu akhirnya tuh buat orang tuh ada sekat tertentu gitu, kayak batasan-batasan tertentu. Oh, kamu nggak boleh masuk ke hidup saya sampai di sini, di sini gitu. Kalau iya, akhirnya tuh dia itu merasa tertolak di situ gitu. Wah, saya diterima sih. Maksudnya kalau saya mau ceritain penerimaannya saya pasti sedih gitu. Saya bukan sedih, saya terharu. Saya terharu saya bisa diterima sampai sebegitunya gitu. Ya, saya secara pribadi 2 kota udah nolak saya gitu. Nggak boleh kamu ke sini, nggak boleh kamu di sini, kamu harus pergi dari sini gitu. Ya, saya datang di satu kota yang orang banyak nggak tahu siapa saya ya. Akhirnya satu orang ini dia nggak mau tahu siapa saya, dia nerima saya begitu begini aja gitu kan. Busuk-busuknya saya dia terima semua dan saya pikir wow gitu. Ini saya akan berubah gitu. Saya langsung bilang ini pasti saya akan berubah dan memang benar akhirnya saya berubah gitu. Akhirnya saya berubah. Dan saya senang gitu untuk hal itu. Jadi teman-teman yang nanti akan nonton dan yang lagi nonton juga, ya kita tolong mereka dengan cara menerima mereka sih. Itu jauh lebih baik gitu ya. Itu pertanyaan saya terakhir tadi tuh Rahel. Mantep tuh, itu jadi panjang kan. Satu pertanyaan udah berapa? 10 menit kan. Jadi oke kita jadinya bicaranya. Rahel, terima kasih buat waktunya sudah kasih buat rehabilitasi kita, sudah 40 menit nih. Sudah 40 menit, sudah memberi waktu, udah cerita-cerita tentang apa yang Rahel pelajari gitu. Rahel kalau punya ide apa-apa boleh dikabarin ke kita, karena teman-teman juga yang kalau punya ide, kalau mau yang sering nonton rehabilitasi kita live-nya, teman-teman kalau mau kasih ide ke kita, narasumber atau kita buat apa dengan konten live kita, boleh teman-teman DM kita, atau yang sudah punya nomor WhatsApp-nya saya bisa WhatsApp saya gitu. Kita bisa diskusi gitu supaya kita membantu peredaran narkoba atau pengguna narkoba atau orang-orang yang menjadi korban narkoba itu dengan cara edukasi gitu. Dengan cara kita berbagi seperti ini, ya kita lakukannya 1 minggu 2 kali gitu. Dan ini sudah jalan sering gitu. Tidak menutup kemungkinan kan, kayak contoh ada Rahel akhirnya punya pengetahuan yang bertambah di situ. Jadi teman-teman punya ide apa saja boleh kasih ke saya, berikan ke saya, nanti kita diskusikan, kita bisa jadiin itu ke konten gitu ya. Rahel, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Bang. Sehat-sehat di sana ya. Sehat. Dia bayinya udah berapa bulan nih? Ini udah 5 bulan. Wow, 5 bulan, tinggal 4 bulan. Belum Februari dong ya? Februari, akhir Februari. Udah tahu ini laki-laki, jadi tolong kalau ada nama kasih tahu. Kami nanti saya chat deh. Februari juga hari besar saya, nanti saya chat Bang Roland deh. Saya belum kasih tahu dia juga nih. Nanti saya chat Bang Roland deh. Nanti saya kabarin. Ya, nanti kabarin dia. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Rahel ya waktunya ya. Sehat-sehat di sana. Ya. Selamat malam. Dadah Selamat teman-teman semuanya. Terima kasih.